8 ngapain, Tom? 8 itu bilangnya gini, make a list of all person we have harm and become willing to make amends to them all. Jadi gue harus bikin list terhadap orang-orang yang gue rasa pernah gue berbuat salah dan gue sakiti, dan gue harus punya kemauan untuk minta maaf sama dia. Lu bayangin ya, gue pribadi nih ya, gue punya ceritanya. Gue tuh pernah nyolong jam dingdong Junghans, lo tau gak jam Junghans? Yang ding dong deng dong 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 gitu. Segede gitu? Pernah gue colong. Gimana caranya, men? Gue angkat berdua sama temen gue pretelin tuh rantainya satu-satu, terus gue naik kijang bak gitu lah. Oh my god, gila. Dan itu di rumah nenek gue. Iya. Dan kalau dia meninggal gimana? Dan gue minta maaf sama dia. Lu tau gak itu pagi-paginya padahal dia panggil polisi. Jadi rame lah itu rumah. Jadi gue ambil itu sama ambil TV. Nah kalau zaman itu udah ada fotografi yang kayak hari ini tuh banyak DSLR itu. Mungkin gue menang kali, karena gue duduk di Aldiron Blok M berdua sama temen gue nunggu Aldiron buka di tangga gedung biru. By the way ya, pada masa itu ya Aldiron tuh hits banget loh. Tahun 90-an, jangan sedih. Di tangga paling gedung, gaul. Di tangga gedung biru, gue, temen gue, sampingnya jam. Itu kalau di foto siluet keren banget kan. Sampingnya jam tingginya. Gokil. Iya. Terus gimana tuh? Dan gue minta maaf. Ya gue minta maaf walaupun gue malu ya. Gue minta maaf lah dengan segala macam kesalahan, kebohongan gue itu. Gue bikin list satu-satu. Terus gue minta maaf. Itu baru langkah 8-nya ya. Terus ya pada minta maaf tuh karena itu toh. Oke. Nah langkah 8 bikin listnya orang yang kita sakiti. Langkah 9 baru nih, make direct amends to such people wherever possible except when to do so would injure them or others. Oh, jadi kalau ada yang ketika lu datengin dia akan tambah luka, tambah sakit, better don't do that. Iya. Jadi sebenarnya ini gue suka sih friends, karena gini, niatan baik tidak selalu menjustifikasi hasil akhirnya juga baik. Ya. Jadi ketika kita punya niatan untuk berbuat baik seperti yang disarankan di sini, ingatlah juga dampaknya. Ada orang ketika kita datengin akan tambah sakit, mendingan jangan. Tapi jangan juga itu sebagai denial. Oh sudah lah, jangan ntar tambah sakit hati. Enggak begitu, iya kan? Don't abuse it gitu juga. Gitu. Tapi selama lu bisa, atau lu pikirin, aduh dia udah tua misalnya, atau udah gimana, nanti kalau di ini diungkit-ungkit lagi dia mungkin sakit jantung atau apa, don't do that gitu. Jadi sebenarnya lebih mindful kali ya. Kenapa lu ketawa pasti ada sesuatu sakit deh. jantung gitu, maksudnya gue minta maaf nih, kemarin gue baru itu langsung sakit. Langsung sakit gebrek gitu, kelar. Tapi kadang-kadang trikinya justru kita bilang nanti semua orang akan lebih sakit. Jadinya gak perlu minta maaf kan. Oh, it's not fair. Makanya don't abuse it juga ya. Oke, next step apa Tom? Oke. Susah banget ya Tom. Berdarah-darah. Langkah 10 itu continue to take personal inventory when we were wrong, promptly admit it. Jadi sebetulnya kayak bikin jurnal aja. Jadi ada jurnal yang daily harus dibikin gitu lah. Dan kalau lo salah langsung lo making amends apa segala macam. Tapi sebenarnya kita bagus loh kalau bikin ini meskipun kita tidak dalam kondisi adiksi. Betul. Why not? Ya kan? We deal with all demons every day, ya kan? Makanya tadi gue bilang dengan dosa-dosa dan kesalahan kita tuh setiap hari kok. Makanya tadi gue bilang di langkah pertama itu gue ganti drug addiction-nya jadi orang tempat benda situasi. Oh. Karena sesungguhnya setelah drugsnya hilang, masalahnya itu bukan drugs kok sesungguhnya. Iya, pasti ada sesuatu yang kita proyeksikan gitu kepada drugs sebenarnya. Masalahnya jadi banyak nanti. Itu kan orang mikir dulu, gue kalau masuk pemulihan kayaknya hidup gue oke, enggak, banyak masalahnya. Malah makin banyak karena bener banget. Tapi gini. Adek gue dulu ngomongnya begitu mulu, kesel banget dah. Tapi tau gak kenapa? Karena to be aware is to be alive. Jadi gue selalu bilang sama beberapa orang yang, kenapa kalau gue pas clean, masalah gue jadi banyak. To be aware is to be alive. Semakin lo aware, semakin lo alive. Oh my god, ini bener. Jadi gini, berapa kali ya gue bertemu, ini with all due respect, gue bukannya kesel sama konselor-konselor lain atau yang konselor ala-ala. Mereka ada lo yang bilang begini, tapi bukan yang pernah kena narkoba ya. Jadi profesional gitu ya, S2 juga, canggih gitu segala macam. Ada beberapa konselor bilang begini ke gue, Tom, udah hidup tuh indah tanpa narkoba, lu akan baik-baik aja, everything's gonna be fine. Gue marah lo kalau dengar kayak gitu. Iya. Justru ya, hidup itu memang penuh perjuangan.
ketika lu pakai narkoba kebanyakan kan seperti yang Tommy udah bilang tadi, itu adalah escaping reality. Nah sekarang begitu lu balik ke realitas yang hard, bagaimana caranya lu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup itu tanpa narkoba? Kita perlu escape, oke? Tapi ada yang escape kayak gue es krim, ya. Ada yang escape jalan-jalan, gitu ya. Ada yang escape tidur, nonton, drakor, apa kayak gitu ya. Tapi gimana caranya escape without chemical, gitu loh, itu intinya. Jadi hidup indah tanpa narkoba? Enggak, hidup itu indah itu adalah usaha dan perjuangan lo untuk menghadapi realitas demi realitas tiap hari. Jadi jangan bilang gini, nanti ada yang udah selesai pakai narkoba, kok hidup gue gak indah-indah? Gak bisa otomatis gitu ya nggak Tom? Oke, sekarang langkah 11 ya. Langkah 11 ini gue langsung pakai bahasa Indonesia biar gampang. Karena ini kadang-kadang yang membuat kita juga kelihatan menjadi seperti sekte. Langkah 11 tuh gini, bilangnya, kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan, sebagaimana kita memahami Tuhan, berdoa hanya untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya. Mati nggak lo? Tapi gue make sense, karena gini, lu disuruh berdiam sebenarnya. Meditate itu you doing gini, kalau ada orang bilang gini, me time, tau gak sih lo? Me time itu bukan berarti lu jogging, have fun sendirian, enggak. Me time itu sebenarnya the real me time adalah lu diem, doing nothing, lu meditate. Tuhan, what do you want for me? What is it? Lu mau bilang kayak kalau gue akan bilang, oke Tuhan, this is me. Engkau mau bilang apa gitu, Tuhan, what do you want gitu ya, engkau ingin aku mendengar apa, engkau ingin mengatakan apa, diem aja. That's actually the real me times. Jadi apa yang Tommy bilang, walaupun terlihat sangat-sangat kayaknya ini sekte banget sih, enggak sih, ini adalah cara lu berdiam diri dari semua crowded yang ada di sini. Kalau bahasa psikologinya adalah be mindful. Betul. Be here, right now. Nothing else matters. Shut out all the voice in the world and just be you gitu. Orang-orang yang tidak mampu mindful juga adalah orang-orang yang sering mengalami gangguan disfungsi ereksi, you know? Kalau lo nggak mau disfungsi, lo pengen bisa punya durasi yang lama sama pasangan lo dan segala macam, ini adalah maksudnya. Jadi bukan cuma narkoba aja, be mindful, bukan pikirannya penuh, tapi bagaimana lu berdamai dengan kondisi saat ini aja. Orang-orang yang mampu melakukan langkah ke ini sebenarnya adalah orang-orang yang juga dirancangnya juga oke, tahu. Sorry Tom, nggak tahan gue. Tapi gini, perumpamaannya tuh gini. Kalau ini gelas kopi kotor, gitu ya. Terus kita ada gelas putih, misalnya namanya program 12 langkah gitu. Gelas kopinya ini kan mesti keluar dulu nih, ya kan? Denialnya mesti keluar, faulty belief-nya keluar, karakter defect-nya keluar, shortcoming-nya keluar, semua keluar. Baru si programnya masuk, jadi bersih. Tapi dia tetap akan empty, tetap akan punya satu spot feeling empty. Nah, kalau program 12 langkah itu bilang spot itu punya Tuhan. Itu yang pertama. That's beautiful. Yang kedua, gua rasa ini idaman semua orang tua. Idaman semua orang tua tuh gini. Ya. Ini klasik, bahasa orang tua klasik tuh gini. Kalau bisa ya setelah anak saya masuk ke dalam sebuah program rehabilitasi, ibadahnya juga lancar, gitu ya. Iya. Ya. Nah, it's true. Cuman addiction itu adalah perkara biopsychosocial spiritual problem. Yes. Lengkap tuh gue sebutin. Ya Tommy sebutnya pelan-pelan ya lagi Tom. Bio, psycho, social, spiritual problem. Bio it's biology, ya. Psycho artinya psikologis, social artinya kehidupan sosial, biosocial, spiritual itu adalah sesuatu yang lebih besar dari diri kita, termasuk Tuhan. Nah, kalau kita ikutin konsep itu, pemulihan pecandu itu nggak bisa lompat dari biological ke spiritual. Dia itu harus ngikutin alurnya, biological, psychological, social. Itu kenapa ada pasca rehab, re-entry program gitu kan. Re-entry itu kan reintegration sebetulnya. Nah, jadi
biological, psychological di primary, social di re-entry dan aftercare, spiritual. Sama halnya dengan program 12 langkah. Kita bicara spiritual di langkah 11 dan 12 gitu loh. Tapi percaya pada saat proses ini semua selesai, spiritualnya jadi keren banget. Daripada dia lompat dari biological langsung ke tapi it makes sense. Iya. Kan manusia kan fisik dulu, Tom. Kalau gua ngikutin 12 langkah ya, kalau dia lompat nih, dia akan bilang, udahlah, yang penting kan gua udah bisa rajin ibadah. Makanya sekali-sekali nggak apa-apa, denialnya kan masih ada. Iya, denial lagi. Dia kan terus bolak-balik begitu aja. Tapi kan sebenarnya ibadah itu nggak necessarily lu punya close relationship with God loh. Iya. Lo harus punya hubungan yang personal banget dengan pencipta, dengan pencipta, dengan Tuhan kita gitu sebenarnya. Gitu. Nah, itu langkah 11. Wow, 12. 12 itu pakai bahasa Indonesia lagi nih biar gampang ngalahnya. Begini nih, setelah memperoleh pencerahan spiritual, Asik. sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada pecandu lain dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua keseharian kita. Jadi message-nya dikasih lagi ke pecandu lain. Nah biasanya kalau di langkah 12 ini mungkin gue punya sponsor kan, gitu kan. Nah tapi pada saat gue punya sponsor, gue kan masih punya sponsor, gue balik ke langkah pertama karena gue pasti punya masalah lain. Nah biasanya seperti itu. Nah itu akan terus muter gitu. Makanya kadang-kadang nih kalau gue punya beberapa peer gue gitu yang kita janjian gitu. Jadi misalnya kita start lagi yuk, ntar kalau udah abis pre dulu nih karena capek kan, terus ntar kita start lagi langkah pertama buat cek aja kita ada masalah apa ya gitu. Nah biasanya tuh setiap abis start lagi pasti ada hal-hal baru gitu. Nah itu kenapa gue dulu pernah cerita gini sama lo. Gue punya 2 counselor yang sangat gue adore ya. Satu perempuan, satu laki. Yang laki ini kebetulan baru aja pass away nih. Iya. I'm so sorry. Yang laki, nah yang perempuan nih masih ada, namanya Teresia Amentembu. Gue nggak pernah lupa nama ini. Dengan si yang counselor perempuan gue ini, gue pernah cerita gini sama lo. Kalau gue diskusi sesuatu sama dia selalu bilang, Tom nanti kita ketemu 3 tahun lagi lah, baru kita ngobrolin. Iya, itu dia yang ngomong begitu. Baru kita ngobrolin itu gitu loh. Tapi which is bener loh. Jadi gue pernah lama nggak ketemu dia. Dia futuristik banget nih kayaknya Tom. Gue pernah lama nggak ketemu dia, terus tiba-tiba gue ketemu lagi dia 3 tahun, gue ngobrolin itu lebih nyambung. Jadi memang ada proses difference ya, ada proses hidup yang ketika sekarang jadi wacana, jadi sebuah ide, sebaiknya lu jalanin dulu sehingga lu akan pahami prosesnya berikutnya. Inilah yang membuat gue selalu mengatakan bahwa kita nggak boleh ngejudge orang, kita nggak boleh main asal menuduh orang karena everybody has their own story. Dan ketika lu menjalankan peran-peran lo gitu, lo akhirnya akan sampai pada satu titik di mana lo paham bahwa ini loh proses pembelajaran lo yang mungkin kalau lo terus melakukan hal itu lo akan belajar 3 tahun lagi. Seperti betapa futuristiknya ininya mentornya Tommy gitu. But we all experience that sebenarnya ya. Iya. Dan gue baru itu setelah 3 tahun lagi itu gue baru mikir, oh iya karena kemarin gue habis working step lagi gitu. Dan itu growth kan, jadi kayak mungkin ada hal baru yang gue dapet dan akhirnya kita baru ada satu tuning tuh di situ. Kalau kemarin mungkin akan gue sanggah terus dengan bahasa denial, enggak begitu, harusnya begini, enggak begitu gitu. Tapi 3 tahun setelah itu gue baru bisa dibilang nggak Tom, sebenarnya semakin dikit denial lu semakin menjadi growth person ya, pasti mature person. Iya. Denial sebenarnya adalah salah satu defense mechanism, even menurut Sigmund Freud sendiri ya, bapak psikologi dunia. Jadi orang-orang yang melakukan denial gitu, penyangkalan terhadap diri sendiri, sebenarnya itu adalah excuse yang kita cari untuk tidak melakukannya, untuk tidak menghadapi sesuatu yang kita takutkan. Menjadi takut adalah wajar karena kita adalah manusia gitu ya. Tapi ketika kita berani menghadapi ketakutan, sebenarnya kita become fearless loh, because nobody will using it against us anymore. Now we face it. Setelah itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kita nggak punya time shift untuk merubahnya dan kembali ke masa itu. The only thing we can do adalah hidup untuk saat ini dan masa depan, ya Tom ya. Gitu. So let's not living in the past gitu ya. Ini adalah 12 langkah yang semoga Tommy sudah mencoba untuk menggambarkannya dengan cara komprehensif, tapi bukan saja perilaku adiksi jenis apapun, termasuk sebenarnya kalau misalnya Anda merasa Anda adiksi seks, pornografi, ya kan?
Ini adalah bagian-bagian dari hal yang sama gitu. Kebetulan aja Tommy tadi berbicara tentang narkoba, tapi dalam adiksi seks dan pornografi, 12 langkah ini juga cukup bisa menjadi pembaharuan dan pemahaman buat si friend semua. Thank you ya Tom. Siap Mbak. Gila, this is a very tense gitu ya. Happy June. Jadi selama bulan Juni ini semoga ini jadi pembelajaran buat Zifran semua. Ada banyak lagi, saya juga akan menambahkan beberapa mengenai adiksi yang berhubungan dengan drugs ya gitu, misalnya sex performance dan drugs gitu kan. Wow. Ada juga yang menggunakan drugs untuk supaya seksnya tambah oke dan sebagainya. Adiksi pornografi itu juga akan terus mewarnai selama bulan Juni ini. Jadi saya persembahkan bulan Juni ini sebagai hari anti narkoba sedunia gitu ya, tapi bukan cuma narkoba, sebenarnya pada perilaku adiksinya gitu. Jadi saya akan mencoba memberikan gambaran mengenai perilaku adiksi secara komprehensif buat Zifran semua, dan semoga ini jadi pembelajaran dan membuat kita jadi lebih bijak kali ya dalam mengambil keputusan-keputusan hidup. So thank you so much Zifran, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Saya dan Tommy pamit dulu dari Zifran semua, bye.